Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa intazam bi tariqatihi wa tarasamahu tul jalala qidatan islamiyatan asasani fikrati wa mikasani amali wa mastarnya kami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim innad dina indallahil Islam. Oke, alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar di kelas ini dalam rangka pesantren Ramadan SD Negeri 05 Tanjung Raja. Ya, yang namanya pesantren Ramadan kita belajar, tapi belajarnya belajar soal agama. Ya, salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat keberadaan beliau kita dikenalkan dengan satu-satunya agama yang benar, agama Islam. Ya, jadi kalau ditanya wong, kalau kamu ditanya wong, agama Islam benar enggak? Benar. Agama lain benar enggak? Sebagai seorang muslim, kamu wajib jawab salah. Kenapa? Karena satu-satunya agama yang benar itu cuma agama Islam. Ya? Tapi uang yang bukan Islam juga berhak ngomong agama dia paling benar. Terserahlah dia di situ. Ya, namanya negara Pancasila, dia berhak menyatakan agama dia paling benar, sebagaimana kita berhak menyatakan agama kita satu-satunya yang benar. Nah, sebagai satu-satunya agama yang kita yakini benar, maka yang namanya agama itu harus bisa dibuktikan. Ya, harus bisa dibuktikan. Coba misalnya, kalau ada si A ngomong, "Woi, bapak aku tentara." Pas kamu datang ke rumahnya, bapaknya tukang gerobak misalnya. Kan namanya tidak terbukti itu kan? Atau dia ngomong, "Oh ya, aku punya PS di rumah." Begitu kamu sampai rumahnya, PS tidak kate. Berarti tidak terbukti. Nah, agama juga kayak itu. Agama itu harus bisa dibuktikan. Dari mana membuktikannya? Dari kebenaran ayat-ayat sucinya, dari kebenaran Quran. Ya, Quran itu satu-satunya buku di muka bumi ini. Ya, ingatlah, dari kamu kecil ini sampai kamu terbesak kaget, kamu carilah, tidak kata buku yang seberani Al-Quran. Cuman Al-Quran satu-satunya buku di muka bumi ini yang berani ngomong kayak ini. Zalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini dak kate kesangsian. Berarti apa namanya? Kitab ini dak bakal salah kasarnya. Bahkan Quran itu berani nantang ya kan? Ada di ayat lain Allah ngomong, kalau kau bisa buktikan Quran ini salah, ya datanglah, ajaklah seluruh penolong kau, buktikan kalau Quran salah. Niscaya kau tidak akan bisa. Nah, sekarang Pak tanya, ada yang tahu tidak? Dalil puasa apa? Dalil puasa. Surat apa yang nyuruh puasa? Surat apa? Al-Baqarah, ya kan? 186. Bunyinya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Ada yang tahu artinya tidak? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan apa? Terus coba, atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, apa kata-kata tadi? Sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu. Berarti umat sebelum Nabi Muhammad itu suruh puasa apa tidak? Puasa, kan sebelum kamu sudah suruh puasa kata Quran. Ya, apa kata Quran tadi? Sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu. Berarti sebelum umat Nabi Muhammad juga disuruh puasa. Sekarang kita buktikan, agama lain puasa tidak? Puasa. Ternyata agama lain puasa. Agama Kristen, ya, agama Kristen itu mereka ada puasa namanya puasa 40 hari. Serem ya puasanya. Kita 30 hari, dia 40 hari. Ada tapinya tapi. Kalau kita tidak boleh makan
nggak boleh minum. Kalau dia boleh makan sekali, ya, dan boleh minum. Ya, itu kan cara dia, nggak boleh kita hina, cara dia. Tapi intinya agama Kristen itu kan ngakunya apa dia ngakunya? Dia ngakunya umatnya Nabi Isa. Nabi Isa sebelum apa sesudah Nabi Muhammad? Sebelum. Berarti benar kan kata Quran? Umat sebelum Nabi Muhammad juga disuruh puasa. Buktinya mereka puasa. Iya kan? Coba, orang Hindu ada puasa tak? Ada. Kalau nyepi, tahu ada raya nyepi. Kalau kan ada di kalender kan hari raya nyepi, kalau kan? Itu kalau hari raya nyepi, orang Hindu itu puasa dari start jam 12 malam baru buka lagi jam 12 malam berikutnya. Tak makan tak minumnya kalau ini. Tak makan tak minum. 24 jam. Kita mending cuma 13 jam. Dia 24 jam. Nah, umat Hindu itu kan umur agamanya kan lebih tua dari kita kan. Berarti benar tak umat sebelum Nabi Muhammad puasa? Benar berarti. Terbuktikan Quran. Nah, itulah. Quran itu segala omongannya bisa dibuktikan. Termasuk yang kamu tonton tadi. Ya, termasuk yang kamu tonton tadi. Apa di situ tadi dia omong ke? Di dasar laut ada sungai. Ternyata ada penelitian, rupanya benar di dasar laut itu ada sungainya. Benar. Laut itu air enggak? Air kan? Ternyata di dasarnya ada air lagi. Nah, makanya dengar tadi videonya tadi, ya. Ternyata di dasar laut itu ada air lagi, dan hebatnya airnya itu beda antara air yang di dasar dengan air yang di pojok. Yang air laut yang di pojok rasanya asin, yang di dasar tadi rasanya tawar. Quran sudah ngomong itu. Apa kata Allah? Di dasar laut ada air. Ada apa? Ada sungai. Terus Quran ngomong juga ada air ketemu, ya ketemu. Di laut apa tadi kan? Ketemu antara air dari sebelah kanan dengan air dari sebelah kiri, warnanya beda, ketemu tidak nyampur. Nah, Quran sudah ngomong juga, kami pertemukan air dari dua lautan dan kami pisahkan di antaranya. Bisa. Ya, jadi apa yang sudah ada sudah tertulis di Quran itu bisa dibuktikan kalau. Terus Quran ngomong apa lagi? Ya, Quran ngomong cak ini. Sesungguhnya Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan matahari serta bulan, dan keduanya beredar pada garis edarnya. Sekarang Pak tanya. Ya, setahun ada berapa hari? 365 hari. Sebulan ada berapa hari? 30 hari. Sekarang Pak tanya, dari mana hitungan 365 itu? Kamu lah sudah tahu harusnya kelas 6, karena Pak sudah sering ngomong itu. Dari putaran matahari. Dari putaran matahari selama setahun itu dihitungi berapa kali berapa lama masa matahari itu peredaran bumi ngeliling matahari. Ternyata setelah dihitung jumlahnya berapa? 365 setengah. Seperempat. 365 seperempat. Tapi di bulat gede jadi 365 hari. Seperempatnya kemana? Seperempatnya disimpan kaget pas 4 tahun sekali dijadikan 1 hari. Makanya Februari itu ada tanggal 29, 4 tahun sekali. Kenapa? Yang seperempat tadi kan dijumlah jadi siko. Makanya ditambah ke. Berarti benar kan omongan Quran kan bahwasanya bulan dan matahari itu beredar pada garis edarnya. Terus apa lagi? Ya, Quran ngomong macam mana kata Qurannya? Sesungguhnya kami hamparkan bumi ini dan kami tancapkan gunung-gunung sebagai penyangganya. Nah, sekarang kamu jengok gunung. Gunung itu tinggi tak ke pojok? Tinggi ke pojok. Gunung paling tinggi apa namanya? Sudah, bagus, ingat masih. Gunung Everest itu gunung paling tinggi di dunia. Kalau gunung paling tinggi di Indonesia, apa namanya? Gunung di Papua itu apa namanya? Lupa sudah.
Ah, bukan, Sriwijaya Palembang. Apa? Jaya Wijaya. Apa ciri khas Gunung Jaya Wijaya? Di puncaknya ada es atau salju abadi, tidak hilang-hilang. Ya, ya, insya Allah sampai hari KG. Nah, itu, ya, itu tinggi kan Cok? Ternyata setelah diteliti, gunung itu nancep ke bawah lebih jauh lagi. Jadi kalau tingginya sama ini, ke bawahnya barangkali sampai bawah situ. Jadi benar kata Quran bahwasanya gunung itu jadi tiangnya, ya. Jadi gunung itu jadi tiangnya. Nah, ya, makanya benar jadi ya, seluruh yang dikatakan di Quran itu menjadi kenyataan secara sains. Nah, lebih hebat lagi ya. Tadi kan kamu nonton di video pertama. Banyak penemu-penemu yang jarang ada di buku. Kenapa? Karena di buku banyak yang disebut wong baratnya be. Ternyata ada yang namanya Ibnu Sina. Ya, ada yang namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina ini apa penemuannya? Ilmu kedokteran. Ya, ilmu kedokteran. Ya, dia punya buku namanya ya apa namanya itu Al-Qanun. Al-Qanun, ya, Al-Qanun, tapi wong barat tidak pacak nyebut Al-Qanun. Jadi mereka sebutnya The Canon of Medicine. Nah, buku itu sampai sekarang masih dipakai jadi buku induk kedokteran sedunia, termasuk di Indonesia. Ibnu Sina. Ada lagi namanya tadi Jabir Ibnu Hayyan. Apa penemuan dia tadi? Kan, kimia. Ya kan? Kimia. Itu nama kimia, ya, kata-kata kimia itu diambil dari kitab dia, Al-Kimia. Jadi kata kimia itu diambil dari nama kitab dia. Nah, kalau kamu pakai parfum, terima kasihlah sama Jabir Ibnu Hayyan. Kalau tidak katik dia, kamu tidak bisa pakai parfum. Kenapa? Parfum itu didapat dari reaksi kimia. Penemuan dia. Ada lagi tadi namanya Abu Qasim Al-Zahrawi. Apa tadi penemuan Al-Zahrawi tadi? Hah? Iya, dokter dia memang, benar. Apa penemuan dia tadi? Ayo. Kan. Hah? Halo, itu nah tadi. Oh, banyak nih kan kata kamu tadi. Nah, apa? Kan. Ya medis memang. Apa penemuannya? Itulah. Nah, pintar, alat bedah. Ya, jadi dia nemu ke alat bedah. Nah, alat bedah. Jadi kalau misalnya kamu kalau kamu pernah dioperasi atau wong tua kamu pernah dioperasi atau kakek nenek atau siapapun keluarga kamu pernah dioperasi, terima kasihlah kirim Al-Fatihah sama Abu Qasim Al-Zahrawi. Kenapa? Kalau ndak katik dia, ndak baca dioperasi itu kamu. Kenapa? Karena dia lah yang nemukannya. Ya. Terus ada lagi namanya Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas. Coba apa penemuan dia? Nah, ya, kalau buat pesawat bukan memang. Tapi dia uang pertama yang melakukan eksperimen terbang. Jauh sebelum Da Vinci, jauh sebelum Wright bersaudara yang kata uang barat penemu pesawat, itu dia duluan sudah nyoba terbang. Cak mana caranya? Dia bikin alat mirip sayap burung. Tapi digerakkan dengan tangan, dipegang dia tenang. Terus di belakangnya dikasihnya aerodinamika biar tidak jatuh. Nah, terus dia naik ke puncak, ya, ke puncak menara Masjid Cordoba. Ya, dia naik ke puncak menara Masjid Cordoba, tinggi masjidnya. Dari puncak itu dia lompat, habis itu terus dia lompat, digerak-gerakkannya alatnya tadi. Berhasil nggak dia terbang? Berhasil. Beberapa menit. Sana sini. Tapi sayangnya di percobaan pertama itu
Dia bukan gagal, dia tidak memperhitungkan cara mendaratnya. Makanya akhirnya begitu mendarat dia kecelakaan sampai tulang ekornya patah. Ya emang benar, tulang ekornya patah sampai. Nah, tapi karena dia itu si Abbas Ibnu Firnas ini bukan cuma ahli penerbangan, dia dokter juga. Jadi dia obati deh. Dia obati deh 3 bulan sembuh. 3 bulan sembuh, nyoba lagi dia. Nyoba lagi dia. Pas percobaan ke selanjutnya itu makin sempurna. Sampai dia meninggal itu alat itu sudah bisa terbang sampai beberapa menit. Alat itu akhirnya, alat yang dia buat itu. Nah, alat inilah yang dipelajari oleh wong barat sampai akhirnya dibuat rancangan pesawatnya oleh Da Vinci. Pertama kali yang buat rancangan pesawat namanya Leonardo da Vinci. Ya, pelukis. Leonardo da Vinci itu pelukis, tapi juga dia mencoba merancang pesawat. Dari mana dia dapat ide? Dari penelitiannya Abbas Ibnu Firnas tadi. Habis itu rancangan ini disempurnakan oleh wong namanya kakak beradik, namanya Wright bersaudara. Nah, wong 2 beradik inilah yang akhirnya bikin pesawat beneran. Jadi kalau kalian naik pesawat, ya jangan lupa kirim Al-Fatihah untuk Abbas Ibnu Firnas. Kalau dak kate dia yang nyoba, kalau Allah dak gerak ke dia untuk berani nyoba itu tadi, dak akan bisa kamu naik pesawat. Itulah kehebatan Islam. Ya, Islam itu agama wong pinter nak. Makanya Pak Galak ngomong dengan kamu. Sering kan Pak ngomong terutama di kelas 6. Tidak akan maju suatu bangsa, suatu peradaban, suatu kaum kalau dia tidak galak punya semangat berpikir maju. Nah, jadi intinya nak ya, dari video yang sudah kamu tonton tadi sama dari apa yang sudah Pak omong hari ini, intinya adalah agama Islam itu agama yang terbukti secara ilmiah. Kitabnya terbukti secara ilmiah. Dan manusianya harusnya juga jadi wong yang bisa membuktikan dirinya. Kenapa? Karena agamanya pinter, penganutnya harusnya juga pinter. Jangan agamanya bagus, hebat, ya, terbukti secara ilmiah, penganutnya males, bodoh, ya, gak galak belajar, pengangguran, ya. Jangan, ya. Maka hari ini kita belajar, sudah kita nonton video tadi, sekarang kita tanam ke sama diri kita. Mulai hari ini, aku nak berubah. Aku nak jadi wong yang galak belajar. Aku nak jadi wong yang pinter. Aku nak jadi wong yang berguna. Ya, sekarang coba pegang pundak kawan yang paling dekat. Nah, pegang pundak kawan yang paling dekat. Sudah? Sudah pegang? Sudah? Betina jangan, lanang. Nah, ayo. Pegang pundak kawan yang paling dekat. Sudah? Sudah belum? Sudah. Sekarang pijati. Pijati. Yang ikhlas pijatnya. Jangan, ayo, yang ikhlas, jangan tak ikhlas. Ayo. Sudah? Sudah? Oke, sambil pijat sekarang melok ya omongan Pak. Sambil pijat melek omongan Pak. Ya Allah, aku berdoa, mintalah kawan aku ini tidak nakal lagi, jadi wong pintar, nurut kata, ya, banyak harta, besak dek laki dia kaya, besak dek bini dia kaya, belaga, bahagia, dunia akhirat. Tahun ini keluarganya umroh. Amin. Gantian.
Gantian, sudah? Ya, pijat lagi, pijat. Sambil berdoa lagi, ayo. Ya Allah, aku berdoa, mintalah kawan aku ini jadi wong kaya, sawahnya banyak, hartanya banyak, rumahnya besar, senang, bininya belajar, lakinya belajar, kaya raya. Mintalah tahun depan pergi haji. Amin. Oke, sudah. Ya. Ya, oke. Sekarang apa namanya itu Bapak boleh masuk dulu ke dalam tas. Oke. Ayo, salawat dulu. Salatullah, salamullah, ya Taha Rasulullah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi alil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik.